Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 23 sampai 33. Di bawah tema keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Pembacaan yang diberikan oleh Majelis Sinode. Sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Saatnya kami ingin mendengarkan akan firman-Mu. Di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan ancaman, yang penuh dengan persoalan. Tapi kami sungguh percaya bahwa dalam terang firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, ada kekuatan yang Tuhan akan berikan bagi kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami renungkan ini boleh dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Matius pasal 10 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-33. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi si isi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gemit Shalom dimanapun berada. Salam sehat dan damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak semua yang sekarang ini ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini melawat kita sekalian dalam satu tema keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Ada satu pertanyaan mengawali khotbah ini. Di manakah posisi orang Kristen di dunia ini? Posisi orang Kristen di dunia ini berdasarkan Alkitab sering diibaratkan seperti domba di tengah serigala. Ya, saudara dan saya, kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Pernyataan ini mungkin tidak begitu menyenangkan bagi orang yang tidak begitu mengerti. Mungkin kita berpikir, Tuhan, kalau saya ditempatkan sebagai singa di tengah serigala, mungkin kita bisa lebih mudah
Tetapi Alkitab mau menjelaskan bahwa kita adalah domba di tengah serigala. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita berada dalam keadaan di mana situasi di sekeliling kita cenderung mengancam dan menakutkan. Seringkali keadaan tersebut mengkhawatirkan kita. Karena kita adalah domba yang ditempatkan di tengah-tengah serigala. Jadi janganlah heran bila pencobaan itu datang kepada saudara dan saya. Karena serigala memiliki sifat yang menyerang domba. Jangan heran banyak orang yang menangis, khawatir, dan akhirnya putus asa. Alkitab sudah berkata bahwa kita adalah domba di tengah serigala. Yakinlah Tuhan memberikan perlindungan bagi saudara dan saya dengan kuasanya. Itu sebabnya Yesus menyatakan kepada umatnya, akulah gembala yang baik. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita memiliki pengertian bahwa dialah gembala kita yang akan selalu melindungi, menjaga kita dengan kuasanya. Persoalannya, sekarang adalah bagaimana si domba ini dapat selalu dekat dengan gembala. Karena gembala akan selalu memegang tongkat. Kita adalah domba di tengah serigala, maka jangan hadapi dengan cara duniawi. Jangan hadapi dengan cara serigala dan dengan cara kekerasan. Karena domba tidak bisa menatap serigala dan berkata, mari kita bertarung, sebab domba akan dihabisinya sama sekali. Saudara-saudariku, kita adalah domba di tengah serigala, maka kita harus hidup dalam hikmat. Apa artinya? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini adalah ungkapan pada zaman itu yang sebenarnya merupakan terjemahan ungkapan peribahasa. Yang artinya kita harus hidup di dalam hikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak kegagalan terjadi. Bukan karena kita bodoh. Atau bukan karena Allah tidak menolong saudara dan saya. Tetapi banyak kegagalan terjadi karena kita berjalan tanpa hikmat. Jangan takut. Bila kita berjalan benar dalam kehendak Tuhan, Allah selalu menyertai saudara. Ada banyak orang yang berpikir dia seorang pemberani karena dia nekat. Kekristenan bukanlah nekat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi berani bertindak sesuai dengan apa yang dia dengar dari Bapa. Dalam pembacaan kita ayat 26 berkata, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, atau sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak aku ketahui. Dan ayat 27 berkata, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Seseorang yang memiliki keberanian adalah seseorang yang mendengar dari Tuhan. Saudara-saudara, kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Karena Daud mendengar Allah dan Allah memberi Daud keberanian menghadapi Goliat. Kenapa Yosua berani memasuki tanah Kanaan? Berani memasuki kota Yeriko dan meruntuhkan temboknya? Karena Yosua mendengar dari Tuhan dan Allah memerintahkannya untuk bertindak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekali lagi, iman bukanlah nekat. Tetapi iman adalah mendengar dari Tuhan dan tidak takut untuk melaksanakannya. Ayat 28 berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
biarlah kita merenungkan ukuran kesulitan bukan dari mulusnya jalan. Ukuran kemajuan bukan dari kemampuan pribadi. Ukuran kemajuan yang benar adalah bagaimana kita bergantung kepada Yesus. Dan ukuran keberanian adalah bagaimana kita tunduk terhadap Tuhan. Dan menunggu Tuhan berbicara terhadap kita. Mungkin ada di antara kita yang tidak setia pada perjalanan kita dengan Kristus saat ini. Mungkin ada yang mengalami begitu banyak tantangan dan masalah. Mungkin kita diliputi oleh berbagai ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kadangkala Allah izinkan kita dalam keadaan yang terjepit. Tetapi dalam keadaan yang terjepit itu, Allah menyatakan pertolongannya. Allah mulai berbicara. Allah mulai menuntun dan menyatakan kuasanya. Dan pada saat yang dibutuhkan Roh Allah akan berbicara dan menuntun kita. Saudara-saudari, marilah di dalam situasi sulit dalam hidup ini, dalam persoalan apapun, bahkan di tengah ancaman COVID-19, mari kita melakukan yang terbaik dengan hikmat Tuhan. Biarlah setiap beban, tantangan, masalah yang ada, yang kita hadapi, kita tetap berdoa dalam nama Yesus. Itulah jalan yang penuh hikmat. Melakukan yang terbaik dengan keberanian adalah bukan kita masa bodoh dengan apa yang disarankan oleh pemerintah, apa yang gereja sarankan kepada kita di tengah situasi sekarang ini. Satu hal yang perlu Bapak Ibu Saudara ada, yang seringkali mengancam kita ketika domba di tengah serigala. Kadang-kala kita berhadapan juga dengan serigala berbulu domba. Dia bisa merusak kehidupan kita. Serigala berbulu domba itu bisa mengancam kehidupan rumah tangga kita. Kelihatan baik, tetapi ternyata jahat. Di dalam gereja pun, orang bisa seperti itu. Baik kelihatan, tetapi dalam segala tingkah lakunya bisa mengancam persekutuan jemaat. Biarlah Yesus benar-benar menjadi teladan dalam kehidupan kita. Di tengah kesulitan hidup, di tengah ancaman. Dialah gembala yang baik. Dia menjagamu dengan tongkat dan gadanya. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah rasa takut dan khawatir. Tuhan ada berjalan bersamamu. Sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat doa, syukur dan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kasih dan Maha Murah. Karena kami boleh merasakan cinta Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Di tengah-tengah persoalan hidup yang kami alami, di tengah-tengah ancaman COVID-19, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Hari ini kami boleh bersyukur karena kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan terima kasih. Kami sadar bahwa hidup kami ada di tengah ancaman karena kami adalah domba di tengah-tengah serigala. Tetapi Tuhan, hari ini kami sungguh dikuatkan. Agar kami tidak takut. Kami tetap menyadari kami punya Tuhan sebagai gembala yang baik yang akan menjaga kami dengan tongkat. Tuhan juga mengajarkan kami untuk terus berani menghadapi segala persoalan hidup ini. Tetapi dengan hikmat Tuhan. Bukan kami hidup menjalani hidup ini dengan nekat. Bahkan kami dengan masa bodoh. Ketika kami tahu bahwa itu ancaman. Terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah pergumulan hidup kami masing-masing.
pergumulan jemaat-Mu yang sekarang ini tertunduk di hadapan hadirat-Mu, berteriak minta tolong kepadamu. Tangan pengasihan-Mu kami percaya akan menopang dan menguatkan mereka untuk mereka tidak jatuh, tetapi mereka tetap kuat melangkah dalam hidup ini. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, baik itu bertambah usia, bahkan juga ulang tahun pernikahan. Berkati mereka semua Tuhan dengan sukacita yang mereka rasakan. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang menderita sakit di rumah dan di rumah sakit. Tuhan berkati mereka dengan kasih dan cinta-Mu. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka cita, keluarga Boy Mata, keluarga besar Gereja Masih Injil di Timor, karena kehilangan seorang hamba Tuhan, Pendeta Yermi Boy Mata. Tuhan, kami percaya Tuhan menjaga menghibur istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Bahkan jemaat yang ditinggalkan, keluarga Boy Mata, Tuhan tetap hiburkan mereka. Rencana penghiburan, Tuhan juga bersama-sama dengan mereka dalam pemakaman nanti. Tuhan menolong semua proses agar penguburan jenazah kekasih kami ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Berkati akan pemerintah bangsa kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah, dalam seluruh pergumulan dan pelayanan mereka di dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di tengah persoalan COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Gereja Masih Injil di Timor, dari lingkup sinode, klasis, dan jemaat. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Bahkan pertemuan majelis sinode yang akan terjadi pada sore hari jam 3 untuk memfasilitasi semua persoalan yang terjadi berkaitan dengan mutasi pendeta. Tuhan menyertai agar kami semua boleh dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, agar jemaat Shalom tetap dipersekutukan dan dijauhkan oleh perpecahan hanya karena kepentingan. Makasih Tuhan, Kau ada sebagai kepala gereja. Bapa di sorga, terima kasih. Berkati seluruh majelis jemaat di dalam jemaat Gemit Shalom ini. Penatua, diaken, koster, sopir, satpam, Tuhan berkati. Agar mereka semua merasakan kasih dan cinta Tuhan. Memberkati tim multimedia. Memberkati akan anak-anak-Mu ya Tuhan yang bekerja lelah untuk memberitakan firman ini dengan perekaman video. Terima kasih Bapa akan segala hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan berkati. Hidup kami di minggu yang baru kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, memberikan kami umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan menjauhkan kami dari segala celaka, mara bahaya, dan maut. Persembahan syukur nasar perpuluhan yang kami berikan, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di penghujung persekutuan kita saat ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.